Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Headsam. Yang kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Fast and Furious. Film ini menceritakan tentang sebuah dendam kepada sindikat geng motor yang dilakukan oleh seorang kakak atas kematian adik tercintanya. Dia terpaksa turun ke jalan dan ikut balapan liar demi mengungkap siapa yang telah membunuh adiknya, dan dipenuhi dengan adegan-adegan yang membuat jiwa-jiwa brutal dalam jiwa kalian bergejolak. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar belakang di Amerika, di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang berasal dari Asia yang bernama Shen Long, yang sedang menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan tentang kematian adiknya yang dibunuh secara tragis, yang telah tewas secara mengenaskan di lintasan balapan dalam keadaan leher yang hampir putus. Kasus tersebut sedang ditangani oleh seorang polisi setempat yang bernama Kapten Liddell. Tidak lama kemudian, Shen Long pun langsung mendatangi makam adiknya. Dan dari sanalah awal dendam itu muncul untuk membunuh siapa saja yang telah melakukan hal itu kepada adiknya. Untuk mendapatkan informasi, kemudian dia mendatangi kantor polisi yang menangani kasus pembunuhan adiknya. Akan tetapi, semua polisi yang berada di sana terlihat mengabaikannya. Tentu saja hal itu membuat Shen menjadi marah dan... Sergeant, please. Captain! I need to know what happened to my brother, Tian Long. I did it. Do you understand how I feel? Keesokan harinya, Shen kemudian mendatangi tempat latihan bela diri yang dulu dia pernah berlatih di sana. Pemilik tempat tersebut yang diketahui bernama Pops. Dia adalah mantan pelatihnya saat dulu dia berlatih di sana. Kemudian Shen mencoba menggali informasi tentang siapa saja yang telah membunuh adiknya, karena dia yakin bahwa Pops tahu soal seluk-beluk kota itu. Akhirnya dengan sedikit paksaan dari Shen, kemudian Pops memberikan informasi bahwa pelakunya merupakan salah satu anggota geng motor yang bernama Midnight. Dirasa informasi dari Pops kurang cukup, kemudian Shen mendatangi mantan kelompoknya dulu yang bernama Angsur Society, sebuah kelompok rahasia yang ternyata merupakan anggota The Triad, dan ketuanya yang bernama Mr. Chang. Karena Shen yakin kelompok tersebut pasti tahu, akan tetapi Mr. Chang di sini terlihat menyembunyikan sesuatu. Kemudian, You answer me! My question is, Do you have a finger in this? Ethan! you people know nothing about family. dan pada akhirnya dia sendirilah yang turun langsung ke jalanan dan berbaur dengan para anggota geng motor yang berada di sana. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan kelompok geng motor underground yang diketahui oleh seorang wanita berpenampilan nyentrik yang bernama Lucid Lucy. Kemudian tanpa basa-basi, Shen pun langsung menanyakan tentang geng motor yang bernama Midnight Squad dan ketuanya yang bernama Cobra. Dan ternyata mereka sudah berada di sana. Tentu hal itu membuat Shen menjadi marah dan ingin langsung menghajarnya. Akan tetapi Lucy melarangnya dan menyarankan untuk bergabung dengan mereka agar mereka tidak curiga. Kemudian Lucy menyuruh Shen untuk menemui seorang yang bernama Dea. Keesokan paginya Shen pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, Shen diberikan sebuah motor Kawasaki Ninja 650. Kemudian Shen pun kembali ke tempat Lucy. Ternyata untuk bisa balapan dengan Cobra ada tahapan yang harus dilalui, yaitu dengan cara bertarung 1 lawan 1 atau by one. Dan Come on! kemudian Shen disuruh menemui seseorang yang bernama Andromeda yang dia bisa membantu Kemudian Shen disuruh menemui seseorang yang bernama Andromeda yang bisa membantu memodifikasi motornya yang masih standar itu. Sesampainya di sana, Shen mengungkapkan maksud dan tujuannya kepada seorang wanita yang bernama Andromeda, yang sekarang ternyata sudah berganti nama, yaitu Tech. Tech kemudian menyuruh Shen untuk menyiapkan uang sebesar $60.000 untuk memodifikasi motornya yang masih standar itu. Di sisi lain, lebih tepatnya di markas Triad, Mr. Chang mendapat informasi bahwa Shen saat ini telah bergabung dengan komunitas underground
Dan dia tahu alasannya kenapa Sen masuk komunitas tersebut, karena dia ingin melakukan balas dendam dengan Cobra. Setelah itu, dia mendatangi kantor polisi. Rupanya selama ini Mr. Chang bekerja sama dengan polisi demi untuk melancarkan bisnisnya. Dan dari sinilah juga terungkap sebuah fakta bahwa balapan itu juga diciptakan oleh kelompok Triad dengan tujuan untuk transaksi uang dan juga untuk melakukan pencucian uang. Di sisi lain, Sen yang sudah berhasil mengumpulkan uang tersebut kemudian kembali menemui Tag untuk menyerahkan uang tersebut agar dapat memodifikasi motornya. Keesokan paginya, Sen didatangi 3 orang yang ternyata anak buah dari Mr. Chang yang mengatakan kepada Sen untuk segera meninggalkan kota tersebut. Tentu saja Sen menolak hal itu dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Sen yang malam itu mendapatkan sebuah telepon dari Lucy dan mengatakan bahwa malam itu akan diadakan balapan. Dan tanpa basa-basi, Sen pun kemudian langsung mengambil motornya. Setelah itu, ada salah seorang anggota Midnight Squad yang merasa terkesan dan kemudian mengajak Sen untuk balapan. Dengan taruhan $30.000, tentu saja Sen langsung menerimanya. Dan malah menaikkan taruhan yaitu sebesar $80.000 agar bisa balapan melawan Cobra. Are you ready? We may never see each other on the sun. Hey, G's, can you cough it up? 80 G's. Sesampainya di bengkel, Sen didatangi Apek bersama anak buahnya karena Sen dianggap melakukan kecurangan demi memenangkan balapan tadi. Sampai akhirnya datanglah polisi dan mereka semua ditangkap. Kemudian Tag dibebaskan. Kemudian Tag membebaskan Sen dan menyiapkan balapan dengan Cobra. Akan tetapi masalah tidak berhenti di situ saja. Saat dalam perjalanan pulang, sesampainya di bengkel mereka mendapati anak buah Triad yang berada di dalam bengkel yang berniat untuk merusak motor Sen. Melihat hal itu, tentu saja Sen tidak tinggal diam dan Sen pun dibuat tidak berdaya ketika salah satu dari mereka menodongkan pistolnya. Dan Sen pun harus rela melihat motor satu-satunya itu dirusak. Don't fucking do it! Akan tetapi, Tag mengajak Sen ke sebuah ruangan yang dimana di dalamnya terdapat sebuah motor miliknya yang dulu dia pernah gunakan untuk balapan. Dan motor tersebut pernah berjaya pada masanya dan paling ditakuti di kalangan pembalap liar. Dan itulah alasan mengapa dia dibenci dan dikeluarkan dari geng Midnight Squad. Dan balapan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, di mana orang-orang dibuat terkejut ketika Sen menaiki sebuah motor milik Tag yang cukup melegenda itu. Kemudian Lucy menjelaskan tentang peraturan balapan tersebut, bahwa dalam balapan tersebut mereka diperbolehkan memakai nos. Mereka juga diperbolehkan mengalahkan segala cara demi kemenangan, termasuk melakukan kecurangan bahkan sampai mati di lintasan. Dan Wake up so I can kill you! ternyata sosok misterius yang bernama Cobra selama ini tidak lain adalah Kapten Liddell yang ternyata juga bekerja sama dengan kelompok geng motor Triad. Saat diinterogasi tentang siapa pemburu adiknya, si Kapten lebih memilih bunuh diri karena hal itu sudah menjadi kesepakatan antara geng motor dan si Kapten Liddell. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye bye.